Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para peserta pelatihan yang saya banggakan, apa kabar? Senang sekali kita bisa bertemu di pelatihan Self Mastery yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Peserta pelatihan yang saya hormati, dalam video ini kita akan lebih dalam mendalami pelatihan Self Mastery yang berkaitan dengan pengembangan self-awareness. Mari kita simak video berikut ini. Dalam materi pelatihan Self Mastery, salah satu materi pokok yang kita pelajari adalah kesadaran diri atau self-awareness. Dalam penerapannya, kesadaran ini perlu dikelola. Self-awareness tidak muncul secara otomatis, namun perlu dilatih dan dikembangkan. Dengan kata lain, perlu strategi pengembangan. Seorang pegawai yang kurang kemampuannya di dalam self-awareness akan mengalami antara lain sering kali bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang tidak diinginkan. Emosinya dapat mempengaruhi kinerja dan hubungan dengan rekan kerja. Memiliki kesulitan dalam mengelola stres dan menghadapi tekanan. Dapat membuat keputusan yang tidak bijak dalam situasi yang panas. Reputasinya pun tidak stabil dan tidak dapat diandalkan. Tenang, self-awareness bisa dipelajari, bisa dilatih, bahkan bisa dikembangkan. Apa strategi praktis yang bisa dilakukan? Bagaimana agar self-awareness yang ada pada kita tetap berkembang? Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Antara lain, pertama, refleksi harian. Refleksi harian merupakan proses meninjau kembali pengalaman dan emosi yang telah terjadi dalam satu hari. Dengan menuliskan apa yang dialami, bagaimana respon yang muncul, serta apa pelajaran yang bisa diambil, seseorang akan lebih peka terhadap pola perilakunya sendiri. Tuliskan pada malam harinya tentang peristiwa hal yang paling berkesan sepanjang hari. Emosi yang dirasakan, bagaimana kita bereaksi. Hal ini akan membantu melihat perkembangan diri, menemukan pola kebiasaan, dan mengenali kekuatan maupun kelemahan secara lebih konsisten. Yang kedua, feedback dari orang lain. Selain melakukan introspeksi diri, feedback dari orang lain juga efektif untuk mendapatkan perspektif baru. Bagaimanapun juga, tindakan kita pasti mempengaruhi orang lain. Kita dapat meminta rekan kerja, atasan, bawahan, bahkan orang lain untuk memberikan pendapatnya tentang sikap kita dalam menghadapi tekanan. Kita memiliki blind spot, yaitu bagian yang tidak kita sadari, yang dapat diperbaiki dengan umpan balik dari orang lain. Yang ketiga, mindfulness. Mindfulness berarti hadir penuh dalam momen saat ini, tanpa menghakimi pikiran atau emosi yang muncul. Dengan berlatih mindfulness, seseorang lebih mampu mengendalikan reaksi spontan yang merugikan. Cara mudahnya adalah dengan melakukan latihan pernafasan sadar atau breathing exercise selama kurang lebih 7-10 menit untuk mengamati pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Hal ini selain dapat mengurangi stres, juga dapat meningkatkan kejernihan pikiran serta memperkuat kontrol terhadap emosi. Beberapa contoh penerapan mindfulness antara lain meditasi, berdoa, dan beribadah, serta
melalui olahraga. Semoga peserta pelatihan bisa melakukan pengembangan self-awareness sehingga dapat mengelola emosi dengan baik dan tidak mudah tersulut, berpikir secara jernih dan objektif dalam situasi sulit, dapat membuat keputusan yang bijak dan terukur, mampu mengelola stres dan tekanan dengan efektif, serta pada akhirnya memiliki reputasi yang baik. Peserta pelatihan Self Mastery yang saya banggakan, sebagai wrap-up materi ini dapat saya simpulkan bahwa Self Mastery bisa dipelajari, dilatih, bahkan bisa dikembangkan. Strategi pengembangan Self Mastery dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan refleksi harian, feedback, maupun mindfulness. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.